Shalom, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah Allah Bapa yang senantiasa memberkati kita sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tidak berkurangan dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Hari ini kita beribadah di tempat keluarga kita masing-masing atau ada di antara saudara yang melakukan kelompok-kelompok kecil. Namun kita tahu pasti Allah tetap berkenan dan senang dengan kita semua. Mengapa? Karena Ia Allah cari bukan di mana kita berada. Melainkan yang Allah cari adalah roh penyembahan kita. Yaitu sikap hati kita yang masing-masing rindu untuk bersyukur, memuji-muji nama Tuhan dan mendengar kebenaran firman-Nya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi dimanapun dan dengan jumlah seberapapun kita beribadah pagi hari ini, Allah sendiri itu hadir. Karena Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Ia Allah yang Maha Kudus bersemayam dan bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Dan Yesus sendiri menjamin bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh situ pagi hari ini, mari setiap kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membaca dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-33. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-33. Baiklah saya membaca, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semuanya memperhatikan dengan seksama. Injil Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir panggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu sang ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya itu, maka ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mari kita perhatikan satu ungkapan yang diungkapkan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-13. Malaikat berkata, bangunlah, larilah katanya. Kemudian ayat 14 disebutkan, maka Yusuf bangun, diambil anak itu, dikatakan lalu nyingkir atau mengungsi. Atau bahkan itu artinya melarikan diri ke Mesir. Pertanyaan sekarang, mengapa Yesus harus
dilarikan ke Mesir. Bukankah ia adalah Allah memiliki kuasa? Bukankah Allah dapat memerintahkan malaikatnya untuk membunuh Herodes? Kan semuanya. Bukankah Alkitab mencatat malaikat mampu membutakan semua penduduk Sodom dan Gomora? Juga malaikat dicatat dalam Keluaran pasal 23 ayat 23. Malaikat Allah lah yang melenyapkan orang-orang Amori, orang Het, orang Festis, orang Kanaan. Sehingga segenap bangsa Israel dapat melintasi padang gurun dan selamat. Dan juga malaikat menguasai keledai Bileam sehingga keledai Bileam bisa melihat malaikat. Jika demikian, mengapa Yusuf dan Maria harus melarikan diri? Jawabannya ada di ayat 15 bagian B. Kalau kita baca, perhatikan firman Tuhan. Dikatakan hal itu terjadi, artinya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus harus melarikan diri, harus pergi ke Mesir. Dikatakan mengapa demikian? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yang dimaksud Nabi di sini adalah Nabi Hosea, dan itu dicatat di dalam kitab Hosea. Apa maksudnya ini? Kalau semua terjadi itu karena supaya menggenapi nubuatan yang diungkapkan oleh Nabi Hosea. Artinya, berarti apapun yang terjadi dalam dunia ini adalah dalam kendali dari kedaulatan Allah. Maksudnya, apapun yang terjadi setiap zaman dan di tempat di dunia ini, di sejak dunia manusia ini, dan yang terjadi di zaman kita hari ini, yakni wabah global virus yang disebut COVID-19. Artinya itu novel coronavirus. Adalah dalam kendali kekuasaan Allah juga. Sebab itu kita bisa percaya bahwa Allah dalam hikmatnya bisa memakai virus COVID-19 ini sebagai alat untuk menggenapkan rencana keselamatannya. Dan rencana Allah yang tidak bisa kita ketahui. Yang pasti Allah itu baik dan merencanakan supaya seluruh manusia di muka bumi ini diselamatkan. Sebagaimana ia memakai Raja Herodes yang jahat, bisa menjadi alat penggenapan dari nubuatan Nabi Hosea. Oleh sebab itu yang penting bagi kita adalah bagaimana kita harus meresponi wabah COVID-19 saat ini mengancam kita, sehingga di antara kita harus ada social distancing, harus ada jarak di antara kita berinteraksi, dan kita lebih banyak mengisolasi diri, tinggal di rumah, dan kita pun beribadah di rumah masing-masing. Yang penting adalah responnya. Dan melalui firman Tuhan bacaan kita pagi hari ini, ada dua pola hidup yang harus kita jalankan untuk meresponi kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja melalui wabah virus COVID-19 ini. Pertama, kita harus menundukkan diri untuk mentaati kehendak Allah. Seperti Yesus sendiri, walaupun ketika itu masih bayi, sesungguhnya ia memiliki kuasa atas alam semesta ini. Namun melalui Yusuf dan Maria, ia tunduk kepada kehendak Allah. Ia harus dilarikan. Ia harus diungsikan, ia harus diisolasikan di daerah Sungai Nil, pinggiran kota Kairo, Mesir. Dan hari ini daerah itu diperkirakan namanya Sinagog Ben Sera. Dan mereka harus tinggal selama kurang lebih 2 bulan agar rencana Allah untuk keselamatan kepada dunia ini dapat digenapi. Dan tentunya selama di tempat pengisolasian di Mesir, pasti Yusuf dan Maria sebagai orang tua mengalami ketidaknyamanan. Bahkan mungkin mereka mengalami masalah kekurangan secara finansial, secara keuangan. Namun kita ketahui bagaimana mereka dapat kembali ke Israel dan akhirnya menetap di Nazaret dengan tanpa kekurangan apapun. Artinya apa? Artinya
Bagi kita, ketika kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan memimpin dan memelihara kita juga dengan segala kecukupan yang terbaik. Sebagaimana ditunjukkan kepada pemeliharaan Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu kita harus bersabar. Karena segala sesuatu ada batasnya, kata firman Tuhan. Perhatikan di sini, seperti Herodes dikatakan ia akhirnya mati. Kita percaya juga pasti pada waktunya wabah COVID-19 ini akan berakhir, artinya mati. Dan kita akan dipulihkan dan akan menjadi lebih baik. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dan membacanya. Perhatikan Mazmur 126. Mazmur 126. Pelan-pelan dibukanya, perhatikan Mazmur 126. Mari, jika saudara berkenan membaca dengan saya, dengan sukacita. Mazmur 126, demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air ketika air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan cucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas berasnya. Kita percaya terjadi dalam hidup kita juga. Yang kedua, pola hidup yang harus kita jalankan, yaitu kita harus tetap melakukan tugas kewajiban kita sehari-hari dengan baik dan benar. Seperti Yusuf dan Maria, dengan tanpa rasa ketakutan yang mencekam pada mereka, untuk terus melakukan dengan baik, merawat Yesus, memberi makan, membawa ke Mesir, membawa pulang sampai Nazaret. Dan kita lihat Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan Yusuf dan Maria. Maka kita juga bisa yakin bahwa Allah juga pasti akan memimpin dan mencukupkan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita terus menjalankan kewajiban kita. Sebagai manusia mungkin kita cemas, kita gelisah, tapi kita taat terus menjalankan. Kalau memang kita disuruh tinggal di rumah, kita jalankan dengan baik. Kalau kita harus kerja dengan baik. Maka sebagaimana Allah memelihara Yusuf dan Maria, Dia juga akan memelihara kita. Sebagaimana malaikat Allah senantiasa mengawal dan melindungi Yusuf dan Maria, maka kita yakin bahwa malaikat juga senantiasa mengawal dan melindungi kita dan seisi keluarga kita. Firman Allah dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Juga di Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus. Allah Israel adalah juru selamatmu. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini, marilah kita lebih mengutamakan kehendak Allah melalui pola hidup yang semakin rindu memahami firman Allah. Kita harus mulai menyelidiki kebiasaan apa, sifat apa yang harus kita tinggalkan. Dan sebaliknya, kebiasaan atau sifat apa yang harus kita lakukan. Tuhan sedang melatih kita melalui kondisi yang sulit dan kadangkala membuat kita cemas ini. Yang penting melalui ini kita melakukan kehendak Tuhan. Kita semakin berubah menjadi lebih baik. Mari kita membangun kehidupan yang mengandalkan Allah.
melalui doa pribadi maupun melalui doa bersama keluarga, serta melakukan tugas kewajiban kita sehari-hari dengan rasa syukur, karena kita tahu pasti bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada di dalam kendali kedaulatan Allah yang akan mendatangkan keselamatan, kedamaian, dan sukacita bagi semua orang. Dan lihatlah bagaimana jika kita nantinya setelah semuanya ini akan lewat, akan justru menjadi manusia yang diperbarui dan dipenuhi dengan berkat-Nya yang lebih baik. Apakah saudara percaya? Lakukanlah yang baik dalam hidup ini, lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami, beri kami hati yang taat pada firman-Mu, tunduk pada kehendak-Mu, dan berkatilah rumah tangga demi rumah tangga setiap kami. Lindungilah kami dari bayi-bayi sampai orang tua dengan pertolongan Engkau, sehingga kami hidup dengan sukacita. Berkatilah usaha pekerjaan kami, cukupkan kebutuhan kami. Dan sebagaimana firman berkata, malaikat pun akan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, hamba-Mu dipercaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara.